Hi students, and no, this is time to talk about quadrilaterals and polygon. Ya baik, para mahasiswa yang berbahagia, saat ini kita akan membahas terkait dengan segi empat dan polygon. Ya, oke. Jadi kita awali dengan quadrilaterals. No, we will start with the quadrilateral. Okay, quadrilateral is the union of four segments. So we can draw this is a 1, 2, 3, and 4. Yeah, four segments determined by 4 points. Yeah, it's 1, 2, 3, and 4, and no 3 of which are collinear, and the segment intersect only at the end the points. Okay, and then for example, this is a quadrilateral A B C D. Yeah, our word is full of examples of four-sided figure of all shapes and sizes, and then we can classify them in terms of sides, angles, and relationships between sides and angles. And yeah, now we shall study this classifications and learn some properties of quadrilaterals. And ya, jadi sebuah segi empat itu adalah gabungan dari empat segmen, gitu ya, empat segmen atau empat ruas garis, gitu ya. Di sini ada empat ruas garis, dan ditentukan oleh 4 buah titik, gitu ya. Dan ketiga titik ini tidak koliner, gitu ya, tidak pada garis yang sama atau tidak segaris, gitu ya, sehingga membentuk sebuah quadrilateral atau segi empat. Dengan cara di sini ada setidaknya ada 3 titik ini tidak koliner, ya, dan ruas-ruas garis ini hanya berpotongan di titik-titik ujungnya, gitu ya, dan sehingga di sini terbentuk ada segi empat A B C D, ya. Dan ini di dunia nyata kita banyak menjumpai objek-objek dan bentuk-bentuk yang menyerupai bentuk seperti ini, dan kita perlu mengklasifikasikan, sehingga pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat dari segi empat. Yeah, okay, and this is a figure of the figure ABCD illustrates some important term for quadrilaterals. The first is the sides BC. So look at the side BC. This is side BC. Okay, side BC and AD, yeah, have no vertex in common. So they are a pair of opposite sides. Sides AB and DC are also opposite sides, ya, AB and DC. Ya, jadi di sini ada sisi AD dan CB, tidak ada titik yang atau tidak ada titik persekutuan atau titik potong, sehingga di sini ruas garis AD dan BC itu kita sebut dengan, atau di sini sisi AD dan BC kita sebut dengan sisi-sisi yang berlawanan, gitu ya. Sehingga di sini juga sama, AB dan DC itu juga merupakan sisi-sisi yang berlawanan dari segi empat ABCD. And then sides AB, so we can have a look at the sides AB. This is AB and AD. And they have a vertex in common, namely A, and they are a pair of adjacent sides. Other pairs of adjacent sides are AB and BC, and BC and CD, then CD and AD. Ya, jadi di sini sisi AD dan AB itu mempunyai titik perpotongan, mempunyai titik persekutuan yang sama di sini, yaitu titik A, sehingga mereka disebut dengan
sisi yang berdekatan, ya. AD dan AB, demikian juga AB dan BC, BC dan CD, CD dan AD. Ya, jadi di sini mereka adalah sisi-sisi yang berdekatan. Okay, and then for the next is angle B. Yeah, it's angle B. And yeah, so we have a look at the angle B and angle D. Angle B and angle D have no sides in common. So they are a pair of opposite angles, and angles A and C are also opposite angles. Ya, jadi di sini sudut B dan sudut D tidak punya sisi yang sama yang membentuk sudut-sudut ini, sehingga di sini B dan D, sudut B dan sudut D adalah sudut-sudut yang berlawanan. Demikian juga untuk sudut AC dan sudut C, sudut A dan sudut C. Yeah. And then for the next, we have a look at the angle A and angle B, D. Sorry. Yeah, angles A and B have sides AB in common. So they are a pair of adjacent angles. Other pairs of adjacent angles are angle B and angle C, and then angle C and D, and angle D and angle A. Ya, jadi di sini sudut A dan sudut D punya sisi yang sama atau ya dihubungkan dengan sebuah sisi di sini, sehingga sudut A dan sudut D kita sebut dengan sudut yang berdekatan dari segi 4 ABCD. Demikian juga untuk sudut A dan sudut B dan sudut C, dan juga sudut C dan sudut D. Okay, so we have the term of the opposite sides, adjacent sides, opposite side angles, and adjacent angles. Jadi kita punya 4 istilah di sini. Ada sisi-sisi yang berlawanan, sisi-sisi yang berdekatan, sudut-sudut yang berlawanan, dan sudut-sudut yang berdekatan juga berlawanan tadi. Okay, yeah, this is the first is a quadrilateral, and there are several kinds of quadrilaterals, and so we can start for discussing about some of the definitions in the quadrilaterals. Okay, the first is trapezoid. Trapezoid. A trapezoid is a quadrilateral with exactly one pair of parallel sides. So we can draw the trapezoid. It's a quadrilateral with exactly one pair of parallel. Okay, this is an example of the trapezoid. So A, B, C, D. Okay, A, B, C, D. One pair of opposite sides are parallel. So the ABCD is a trapezoid. BC and AD are base of the trapezoid. Basis of the trapezoid. Ya, yang pertama kita bahas di sini ada definisi tentang trapesium. Gitu ya. Trapesium adalah segi empat yang mempunyai tepat satu pasang sisi yang sejajar, sisi-sisi yang sejajar, gitu ya. Dan di sini ada satu pasang sisi yang sejajar, yaitu AD dan BC, sehingga ABCD adalah trapesium, dan BC dan AD
BC dan AD merupakan alas dari trapesium ini, gitu ya. Jadi di sini AB, ya, AD dan BC ini merupakan basis of the trapezoid atau alas, gitu ya. Okay, and then for the next we have the other definitions, namely parallelogram. Yeah, parallelogram. A parallelogram is a quadrilateral with both pair of opposite sides parallel. Yeah, so we can draw this parallelogram. Okay, it's a quadrilateral with both pairs of opposite sides parallel. Okay, so this is A, B, C, D. Yeah, both pair of opposite sides. Yeah, we can look at the AD and BC. This is the opposite sides are parallel. Yeah, is parallel, and this is a AB and CD is parallel. So both pairs of opposite sides are parallels. So we can call that the ABCD, or we can give another example names is D, E, F, G. So we can call this is as a parallelogram. Oke, ya. Jadi yang kedua adalah jajar genjang. Ya, jajar genjang adalah segi empat yang mempunyai dua pasang sisi yang berlawanan yang sejajar. Ya, jadi bisa kita lihat di sini ada dua pasang sisi, yaitu sisi DG dan EF. Ini sisi yang sejajar, sisi yang sejajar. Demikian juga DE dan GF. Ini juga sisi-sisi yang sejajar, yang berlawanan dan sejajar, sehingga di sini punya dua pasang sisi yang berlawanan yang sejajar, sehingga EDGF atau di sini DEFG itu adalah parallelogram atau jajar genjang. Yeah. Okay, so we have the trapezoid and parallelogram, and then for the next we have the next definitions is rectangles. A rectangle is a parallelogram. So a rectangle is a parallelogram. Yeah, this is a this rectangle is also parallelogram with four right angles. So we can draw that this is a parallelogram. Yeah, this is a parallelogram because this is a quadrilateral with both pairs of opposite sides parallel, and this is more specific, this is rectangles, because rectangles, definition of rectangle is a parallelogram with four rectangles. Yeah, so we can call that for example this is A, B, C, D. Yeah, so we can call that the ABCD is rectangles, and also this is also parallelogram. So this is a parallelogram, and more specific, this is a rectangle because all four angles are right angles. So this is a rectangles because
all of all four angles are rectangles. Jadi di sini kita bahas selanjutnya adalah persegi panjang. Persegi panjang itu juga merupakan sebuah jajar genjang, tapi istimewa karena dengan definisinya persegi panjang adalah jajar genjang yang empat sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Beberapa definisi menyebutkan persegi panjang itu merupakan jajar genjang yang mempunyai sebuah sudut siku-siku. Ya, otomatis kalau salah satu sudutnya siku-siku, pasti yang lainnya juga akan siku-siku karena sesuai dengan definisi dari paralelogram di sini. Ya, saya ulangi. Jadi persegi panjang itu adalah jajar genjang yang mempunyai satu sudut siku-siku gitu ya. Beberapa referensi menyebutkan seperti itu juga gitu ya. Tapi otomatis walaupun disebutkan salah satu, tapi juga otomatis yang lainnya juga akan siku-siku karena berdasarkan sifat dari jajar genjang di atas gitu ya. Karena ini sejajar, ada dua pasang sisi-sisi yang berlawanan sejajar. Ya, jadi di sini kita sebut di sini adalah persegi 4 ABCD merupakan persegi panjang. Okay, this is the rectangles. Then for the next is a rhombus. What is a rhombus? A rhombus is a parallelogram. Yeah, this is a parallelogram. Rhombus is a parallelogram, but with four congruent sides. So we can draw. This is, for example, this, and then like this. Okay, this is a rhombus. ABCD is a rhombus, and also this is also a parallelogram because they have it has both pairs of opposite sides parallel. This is parallel, and this is also parallel, but more specific, this is a rhombus because all four sides are congruent. This is a congruent, same size. Okay, so we can call that ABCD is a rhombus, and this is also parallelogram. Okay, then for jadi ini selanjutnya adalah rhombus ya. Rhombus itu jajar genjang yang semua sisinya sama gitu ya, atau kongruen gitu ya, semua sisinya kongruen. Jadi persegi jajar genjang yang istimewa karena di sini di samping merupakan jajar genjang, ini juga merupakan kita sebut dengan rhombus karena mempunyai sisi-sisi yang kongruen, semua sisi-sisinya kongruen. Oke, ya ini rhombus. Dan kemudian for the last is square. Most popular, that is a square. Square is a rectangle with four congruent sides. So you can call that a rectangle is a parallelogram with four right angles. And now we have the square. Square is a rectangle. Rectangle is a rectangle. We have the square. Square is a rectangle with four congruent sides. So we can draw this. This is a rectangle, but with four congruent sides, and this is a rectangle.
Okay, yeah, all four angles are right angles and all four sides are congruent. So we can call that the ABCD is a square and also a rectangle and also a rhombus and also a parallelogram. So this is all four sides are congruent and all four angles are also right angles and also congruent. Yeah, so we can call that the ABCD is a square, and this is also a rectangle, and this is also a rhombus and also parallelogram. Oke, jadi di sini persegi. Persegi itu adalah setelah kita punya segi 4, persegi panjang. Persegi panjang itu merupakan parallelogram, tapi istimewa karena semua sudutnya siku-siku. Dan sekarang persegi itu juga merupakan persegi panjang, tapi lebih istimewa juga lagi, dan ini karena semua sisinya sama panjang atau kongruen, sehingga di sini square atau persegi ABCD itu merupakan persegi sekaligus merupakan persegi panjang dan juga merupakan rhombus dan juga merupakan jajar ginjang. Jadi square itu kalau kita lukis menjadi semacam himpunan, itu nanti akan ada yang merupakan bagian himpunan, bagian dan sebagainya. Okay, this is the definitions of the trapezoid, parallelogram, rectangle, rhombus, square. Yeah, and then we can classify the quadrilaterals and the several terms of the quadrilaterals, and you have to know the definitions. Please, you can write the definitions of the trapezoids, parallelogram, rectangles, rhombus, and square in the forum, in the discussion forum. Please, you can write your explanation about these definitions. Ya, jadi di sini ada beberapa definisi-definisi dan kita mengklasifikasikan segi 4, dan silahkan jadi dari trapesium, parallelogram atau jajar ginjang, persegi panjang, rhombus, dan persegi, silahkan saudara tuliskan definisi-definisinya yang sudah saya jelaskan di forum diskusi untuk dijadikan sebagai catatan dalam perkuliahan kali ini. Okay, then so we can draw a relationship between the quadrilateral, trapezoid, parallelogram, rhombus, rectangle, and square like this. So first we have the quadrilateral. There are the trapezoid and parallelogram. And parallelogram, there is a rhombus and rectangle. And rhombus and rectangle, there is a special, we can call that this is a square. Okay, so you know that the quadrilateral is a union of 4 segments determined by 4, 3 of which are collinear, and the segment intersect only at the end point. This is a quadrilateral, and
the quadrilateral with exactly one pair of the parallel sides, we can call this is a trapezoid, and a quadrilateral with both pairs of opposite sides parallel, we can call this is a parallelogram, and the parallelogram with 4 right angles called as a rhombus, I mean rectangles, sorry, and the parallelogram with 4 congruent sides we call as a rhombus, and rectangle with 4 congruent sides is a square. So this is the relationship between them. Oke, ya, jadi di sini segi 4, trapesium, parallelogram, rhombus, persegi panjang, dan square dan persegi itu hubungannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini segi 4 yang mempunyai tepat satu pasang dari sisi-sisi yang paralel, itu kita sebut dengan trapesium. Dan trapesium kemudian di sini segi 4 yang mempunyai 2 pasang sisi yang berlawanan yang sejajar, kita sebut dengan paralelogram. Nah, paralelogram atau jajar genjang yang mempunyai 4 sudut siku-siku itu kita sebut dengan persegi panjang. Nah, persegi panjang kemudian di sini kalau jajar genjangnya ini mempunyai 4 sisi yang kongruen, kita sebut dengan rhombus. Nah, rectangle ini sendiri, kalau rectangle atau persegi panjang itu mempunyai 4 sisi-sisi yang kongruen, itu kita sebut dengan square. Ya, jadi ini, dan square ini juga merupakan rhombus gitu ya, rhombus tapi yang keempat sudutnya 90 derajat gitu ya. Jadi ini lebih khusus gitu ya, jadi gitu. Oke. There is a relationship, and then for the next I have a problem. Please you can try to solve this problem, and you can share and explain your answer or your solutions, and then please post in the discussion forum, and then we can discuss together in the Elena. Oke, silakan. Jadi di sini selanjutnya saya mempunyai sebuah permasalahan, dan silakan nanti saudara bisa tulis, kerjakan, cari solusinya dari permasalahan ini, dan nanti bisa ditampilkan atau disampaikan di forum diskusi untuk kita bahas bersama-sama. Okay, yeah, this is the problem for the activity. That the perimeter of the parallelogram is 32 centimeters, and what is the length of its side to the nearest millimeter? As you know, this parallelogram A, B, C, D, and there is a X, and BC is 6x minus 1 3, and then so we have to find the x, and so what is the length of its sides to the nearest millimeter. Ya, jadi di sini untuk aktivitas silahkan bisa dibahas gitu ya, didiskusikan bersama dalam forum diskusi, bahwa di sini diketahui ada sebuah paralelogram jajar genjang yang kelilingnya 32 cm, dan diminta untuk mencari panjang dari masing-masing sisi dari jajar genjang ini gitu ya, dalam milimeter yang terdekat gitu ya, sehingga nanti langkahnya adalah mencari nilai x gitu ya. AB-nya X dan BC-nya adalah 6X dikurangi 1 dibagi 3 gitu ya, per 3 ya. Jadi silakan, please you can solve this problem, and you can share your idea
to solve this problem in the discussion forum, so we can discuss this activity. Oke, ya, jadi silakan saudara tulis solusinya dari masalah ini dan bisa kita diskusikan dalam forum diskusi di Elena.